Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Iren. Adik-adik, apakah kita sudah siap untuk mengikuti kebaktian hari ini? Adik-adik sudah siap? Kak Iren sudah siap. Mari kita mau membuka kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, mari kita membuka kebaktian ini dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari sekarang adik-adik kita mau menutup mata dan melipat tangan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat hari Minggu Tuhan, selamat pagi Tuhan. Tuhan terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada minggu ini ya Tuhan. Kami bisa kembali lagi ya Tuhan untuk mengikuti kebaktian online pada hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin memuji nama-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman ya Tuhan. Tuhan berikanlah kami kemampuan ya Tuhan, berikanlah kami fokus Tuhan dan pikiran ya Tuhan yang terbuka, sehingga ya Tuhan hari ini kami benar-benar bisa sungguh-sungguh ya Tuhan mengikuti kebaktian ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sudah berapa lama ya kita di rumah? Sudah berapa lama kita tidak ke sekolah? Kakak hitung-hitung sudah mau hampir 8 bulan. Tapi adik-adik, apakah berkat Tuhan tetap diberikan kepada kita? Tetap ya adik-adik ya, Tuhan Yesus tetap memelihara adik-adik, tetap memelihara kakak, tetap memelihara semua orang di dunia ini. Nah adik-adik, buktinya apa? Kita sekarang masih bisa kebaktian online. Ya, kita masih sehat. Tangan kita masih ada 2. Kaki kita juga masih ada 2. Mulut kita apakah masih bisa berkata-kata? Masih bisa juga. Nah, kakak mau tanya adik-adik, apakah tangan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan boleh digunakan untuk memukul teman? Apakah boleh digunakan untuk membanting pintu kalau lagi marah sama mama? Apakah boleh untuk mencubit adik kita? Apakah boleh adik-adik? Tidak boleh ya. Tangan kita diciptakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Contohnya apa? Bertepuk tangan, untuk menulis, ya, untuk membantu mama cuci piring, untuk belajar dan yang lain-lain. Bagaimana dengan mulut kita adik-adik? Apakah mulut kita boleh digunakan untuk berteriak, "Mama"? Apakah boleh seperti itu? Apakah mulut kita boleh berkata kasar? Tidak boleh juga ya adik-adik ya. Mulut kita diberikan oleh Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Dan kaki kita adik-adik, apakah boleh untuk menendang? Menendang bola boleh sih. Apakah boleh untuk menendang binatang peliharaan? Apakah boleh untuk... Tidak boleh ya adik-adik ya. Kaki kita untuk berlari, olahraga, untuk pergi ke sekolah minggu, untuk ke sekolah, untuk ke gereja, dan yang lain-lain. Ada lagunya loh adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan. Yuk kita mau nyanyi bareng-bareng adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi adik-adik ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan
upahku besar di surga. Nah, adik-adik itu adalah lagunya. Adik-adik, kita sudah berbuat baik. Misalnya dari adik-adik ya, kita sudah berbuat baik. Kita sudah belajar dengan baik. Tapi ternyata adik-adik, ujian kita tetap jelek. Ulangan kita tetap jelek. Apakah pernah begitu? Atau misalnya adik-adik sudah berbuat baik pada teman-teman adik-adik. Sudah nggak isengin teman-temannya. Tapi ternyata teman-teman adik-adik malah isengin adik-adik. Malah jahatin adik-adik. Ada yang pernah seperti itu nggak? Nah, kakak mau tanya adik-adik, kalau misalnya di sekolahan adik-adik sudah berbuat baik, tapi ternyata dibalas oleh yang jahat, ya tidak dibalas dengan baik, apakah adik-adik boleh membalasnya lagi? Udah deh, besok-besok aku nggak mau berbuat baik lagi ke dia. Apakah boleh seperti itu? Jangan ya adik-adik ya. Kita, anak-anak Tuhan, walaupun sudah berbuat baik, tapi tidak dibalas dengan kebaikan, kita tidak boleh lelah berbuat baik. Malah kita harus tetap berbuat baik. Kalau bisa adik-adik, kita doakan teman kita supaya dia berubah. Nah, kalau adik-adik merasa, tapi kan kak, sia-sia kalau kayak gitu aku sudah berbuat baik. Nah, kakak punya lagu buat adik-adik supaya adik-adik tidak lelah, tidak putus asa. Ada lagunya adik-adik, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, jika misalnya kita dijahatin sama orang, jangan lupa kita berdoa ya kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan dan supaya kita tidak lelah. Nah adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, yaitu adalah siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Pagi, siang, petang, malam. Saya. Orang yang berdosa. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Pagi, siang, petang, malam. Saya. Orang yang berdosa. Adik-adik, siapakah yang dicari oleh Tuhan? Kakak, adik-adik, kita semuanya dicari oleh Tuhan adik-adik. Adik-adik, apakah kangen untuk bertemu dengan Tuhan? Kakak kangen untuk bertemu dengan Tuhan. Adik-adik juga pasti kangen bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga pasti kangen sekali kepada adik-adik. Nah adik-adik, kita sekarang mau menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kania di Sekolah Minggu Online hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, ajari kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami dapat menangkap setiap isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu kemarin kita telah mendengar cerita tentang Elia yang di Gunung Horeb. Nah, hari ini Kania juga ingin melanjutkan cerita tentang Elia. Namun, cerita hari ini berbeda karena hari ini Kania ingin menceritakan bagaimana Elia dapat terangkat ke surga. Mari kita dengarkan ceritanya. Elia sudah tua. Ia tinggal dengan Elisa. Mereka hidup seperti ayah dan anak. Kemanapun Elia pergi, pasti Elisa mengikutinya. Karena dari situ Elisa dapat mempelajari banyak hal. Suatu kali, Roh Tuhan berbicara kepada Elia. Tuhan berkata bahwa akan tiba waktunya nanti, ia akan dibawa ke surga. Elia sangat senang karena semua tugas yang Tuhan percayakan kepada Elia telah selesai. Namun tiba-tiba ia teringat dengan Elisa. Dia berpikir jika Elisa mengetahui hal ini, pasti ia akan sangat sedih. Namun ternyata Tuhan telah memberitahu hal ini kepada Elisa terlebih dahulu. Suatu kali, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Yeriko. Ia pun meminta Elisa untuk tetap tinggal. Namun Elisa tidak mau. Dia berkata kepada Elia, "Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan kau." Melalui jawaban Elisa, Elia dapat mengetahui bahwa Elisa telah mengetahui bahwa mereka akan berpisah. Di Yeriko terdapat banyak murid Elia dan Elisa yang sedang dipersiapkan untuk menjadi nabinya Tuhan. Dan ternyata para murid-murid yang di sana telah mengetahui bahwa mereka, Elia dan Elisa, akan berpisah. Kemudian di Yeriko, Elia kembali menyuruh Elisa untuk tetap tinggal di Yeriko karena Tuhan memintanya untuk pergi ke Sungai Yordan. Kemudian dari bukit tersebut, para murid mengantarkan mereka hingga ke belakang bukit kota. Ketika mereka sampai di bukit kota, mereka melihat Elia dan Elisa berjalan ke Sungai Yordan. Ketika mereka tiba di tepi Sungai Yordan, tiba-tiba Elia melepaskan jubahnya. Kemudian dengan kuasa Tuhan, ia memukulkan jubahnya ke Sungai Yordan. Dan tiba-tiba sungai tersebut terbelah. Mereka pun kemudian berjalan menyeberangi Sungai Yordan yang terbelah itu. Setibanya mereka di seberang Sungai Yordan, tiba-tiba muncul kereta kuda berapi dari langit. Api ini tidak menghanguskan kereta dan kudanya. Dan ternyata kereta inilah yang akan menjemput Elia. Kemudian kereta ini berjalan di antara Elia dan Elisa. Dan kereta ini membawa Elia. Ketika Elisa melihat sekelilingnya, ternyata Elia sudah dibawa oleh kereta tersebut dan ia menemukan jubah Elia yang tertinggal. Dan jubah inilah yang menandakan bahwa Elisa akan menerima kekuatan yang sama, kekuatan dalam pelayanan seperti Elia. Wah, adik-adik, ceritanya sangat seru ya. Nah, kita sudah lihat adik-adik bagaimana Elia melayani Tuhan dengan begitu setianya. Adik-adik, karena Elia begitu setia melayani Tuhan, dia mendapatkan keistimewaan dari Tuhan. Dia tidak mengalami kematian adik-adik, namun dia terangkat ke surga. Nah adik-adik, melalui cerita ini kita dapat belajar untuk melayani Tuhan dengan setia. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita percaya jika Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik untuk kita di surga nanti. Nah, adik-adik,
Firman Tuhan kita hari ini telah selesai. Mari kita membaca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 73 ayat 24. Mari kita baca sama-sama ya. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan-Mu. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk setia seperti Elia. Tuhan juga tolong kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini. Ajari kami Tuhan untuk supaya kami boleh mengandalkan Engkau atas setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.